Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Kakak Berbagi, tempat berbagi untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga usaha belajar teman-teman hari ini bernilai ibadah dan teman-teman semua nanti diluluskan menjadi CPNS tahun 2021. Amin ya rabbal alamin. Jika sebelumnya kakak membahas jenis metode belajar yang cocok untuk kalian, hari ini kakak akan membahas tips memilih formasi saat pendaftaran CPNS nantinya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, sebagian besar masyarakat memandang PNS sebagai pekerjaan yang menjanjikan di masa depan. Selain gajinya tetap dan cenderung meningkat, PNS juga mendapat jaminan hidup di masa tua. Hal inilah yang membuat banyak orang berlomba-lomba mendaftar tes CPNS. Ada begitu banyak kriteria dan jenis tes yang menentukan seseorang masuk atau tidaknya. Sebagai permulaan ada tes administrasi, kemudian lanjut ke tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Di tes SKD ini, teman-teman bahkan bisa memiliki pesaing sampai ribuan orang. Sebenarnya ada tips yang bisa mempermudah langkah teman-teman agar pesaing kalian tidak terlalu banyak, yaitu teman-teman harus cerdas memilih formasi. Seperti pengalaman kakak di tahun lalu, kakak alhamdulillah memiliki pesaing hanya puluhan orang teman-teman. Teman-teman bisa memakai tips yang kakak lakukan di tahun lalu ketika memilih formasi. Yang pertama, galilah informasi instansi sebanyak mungkin. Tidak seperti di tahun 2018 di mana kita bisa melihat jumlah pelamar tiap formasi secara real time di website BKN. Di tahun 2019 informasi itu ditutup oleh BKN teman-teman karena beberapa alasan, sehingga kita tidak tahu jumlah pelamar yang ada di formasi yang akan kita pilih. Hal ini bisa membuat jumlah pelamar di satu formasi itu membludak, juga bisa sebaliknya, yaitu tidak ada pelamar. Dan sepertinya di tahun 2021 nanti tetap akan ditutup teman-teman. Teman-teman harus bisa manfaatkan ini. Jangan sampai nanti teman-teman salah memilih formasi yang jumlah pelamarnya terlalu banyak. Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mencari tahu informasi sebanyak mungkin terkait instansi sesuai dengan jurusan teman-teman. Instansi mana yang paling banyak pelamar, instansi mana yang paling sedikit pelamar. Teman-teman jangan terpaku pada formasi di satu daerah saja, tetapi cek juga formasi di daerah lain maupun di formasi instansi pusat. Kumpulkan semua informasi yang diperoleh untuk bahan pertimbangan nantinya. Setelah teman-teman punya gambaran formasi yang akan teman-teman lamar, tips yang selanjutnya yaitu tes dahulu kemampuan teman-teman. Teman-teman bisa tes kemampuan dasar teman-teman mulai dari sekarang. Teman-teman bisa menguji kemampuan kalian itu lewat buku, aplikasi Android, ataupun try out online yang gratis maupun yang berbayar di internet. Coba kerjakan soal-soal yang diberikan dengan menggunakan waktu seperti tes sesungguhnya untuk mengukur kemampuan diri kalian. Cek hasilnya dan sesuaikan dengan perolehan nilainya. Dari sini teman-teman bisa melihat peluang yang tepat dengan kemampuan teman-teman. Apakah teman-teman berkompeten masuk ke instansi pusat yang banyak pelamarnya atau hanya cukup di instansi daerah saja? Teman-teman bisa bercermin di seleksi tahun sebelumnya. Nilai pelamar yang lulus SKD di instansi yang akan teman-teman lamar itu berapa? Dan berapa nilai peserta yang lolos tersebut? Minimal nilai itulah yang harus teman-teman capai. Jika teman-teman mampu melewati nilai tersebut, lanjutkan pilihan teman-teman. Tetapi kalau sebaliknya, ada baiknya teman-teman belajar lebih keras lagi
atau melirik formasi lain yang juga menjanjikan. Masih banyak kok instansi lain yang membuka dan cocok dengan kemampuan teman-teman. Teruslah belajar soal-soal sebelumnya atau yang berada di pasaran. Tetap semangat dan latih kemampuan sampai tes diadakan. Kunci sukses tes CPNS tidak hanya bergantung pada kecerdasan semata teman-teman, tapi juga usaha di baliknya. Kemudian tips selanjutnya adalah pilihlah formasi dengan peluang yang besar. Tak ada salahnya kita memilih formasi yang masih jarang dipilih oleh orang lain. Umumnya formasi daerah jauh lebih minim pendaftar daripada instansi pusat. Jadikan peluang ini sebagai kesempatan teman-teman untuk lolos CPNS. Semakin sedikit jumlah pendaftar, tentu semakin besar peluang teman-teman untuk lulus. Tips selanjutnya adalah melihat latar belakang pendidikan. Sebaiknya pilihlah formasi yang memang spesifik mensyaratkan latar belakang pendidikan. Misal, formasi yang dibuka khusus untuk sarjana akuntansi saja. Pilihlah formasi yang mensyaratkan ini. Jangan pilih formasi yang syarat jurusannya luas ataupun digabung-gabung teman-teman. Misal seperti sarjana akuntansi, garing manajemen, garing hukum, garing administrasi. Biasanya kalau formasi luas seperti ini, jumlah pelamarnya semakin banyak. Dengan begini, teman-teman sudah menyaring pesaing lainnya. Teman-teman harus pintar-pintar memilih formasi yang ada. Jangan terjebak dengan formasi pendidikan yang latar belakangnya luas dan jadi pilihan banyak orang. Tips yang selanjutnya teman-teman adalah jangan terburu-buru. Teman-teman tak perlu terburu-buru untuk mendaftarkan diri saat pendaftaran tes CPNS dibuka. Seperti yang kakak lihat di seleksi CPNS tahun 2019 lalu, ada instansi yang terlambat namanya muncul di website BKN, dan setelah pendaftaran ditutup dan jumlah pelamar dibuka, kakak lihat jumlah pelamarnya cenderung sedikit. Teman-teman bisa menunggu beberapa hari setelah pembukaan atau di pertengahan masa pendaftaran. Strategi ini bakal membantu teman-teman untuk menganalisa jumlah pesaing di formasi yang sama. Oke, tips selanjutnya adalah sesuaikan dengan bakat, minat, dan lokasi formasi teman-teman. Pilihlah formasi yang sesuai dengan bakat dan minat teman-teman. Pertimbangkan juga lokasi penempatan teman-teman nantinya. Seperti yang kita ketahui, salah satu dokumen persyaratan yang harus kita tanda tangani adalah tidak boleh meminta pindah selama 10 tahun. Jangan sampai teman-teman nanti tidak nyaman bekerja karena tidak sesuai minat teman-teman, atau jangan sampai teman-teman merasa tertekan karena lokasi teman-teman bekerja jauh dari keluarga ataupun tempat asal teman-teman. Jadi pertimbangkanlah dengan matang sebelum teman-teman memilih formasi yang akan dilamar. Dengan beberapa tips yang kakak bagikan di atas, alhamdulillah kakak bisa mendapatkan formasi pusat dengan jumlah pesaing yang sedikit, lokasinya tidak terlalu jauh dari domisili kakak, dan sesuai minat kakak. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa seberuntung kakak ya. Amin. Dan teman-teman bisa lulus seleksi CPNS tahun 2021 nanti. Terima kasih sudah mampir teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan di share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.